Jika seorang mau, maka ia akan bertahan. Jika seorang mampu, maka ia akan terus memperjuangkan. Tetapi jika tidak keduanya, maka ia akan melepaskan. Hal itu lumrah dalam hal perbedaan dan pilihan, termasuk juga dalam kiprah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat perempuan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ari Ekasari kembali hadir menyapa Anda dalam program Perempuan. Tentunya kita akan membahas sebuah topik yang menarik kali ini mengenai kiprah perempuan untuk masyarakat. Untuk itu kita saksikan dalam program Perempuan. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintainya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Assalamualaikum. Wah, lagi pada ngapain Ibu? Izin Ibu Holda, Ibu Krisna, luar biasa ini perempuan-perempuan hebat ya. Kita ngobrol di acara perempuan hari ini Ibu. Dengan senang hati tentunya ya. Baik, tadi saya juga sudah mendengarkan samar-samar lagu yang indah sudah dibuka oleh Mbak Bunga. Terima kasih, suara emasnya luar biasa. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ari Ekasari hari ini di momen yang spesial. Saya akan berbincang-bincang dengan tentunya narasumber kami, bintang tamu kami yang hari ini merupakan perempuan hebat, perempuan inspiratif di Provinsi Sumatera Selatan. Dan apa sih yang menginspirasi? Kita langsung ngobrol dan saya kenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah sosok dari Insinyur Holda MSI. Siapa yang tidak kenal ya dengan Ibu Holda yang sudah 3 periode menjabat atau sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabarnya Ibu Holda? Alhamdulillah baik. Luar biasa, ini segar sekali ya. Hari ini pakai pink-pink. Perempuan sekali loh. Baik, satu lagi juga narasumber kami ada Ibu Dr. Insinyur Krisna Delita MSI. Beliau merupakan akademisi yang sudah kurang lebih 35 tahun mendedikasikan dirinya sebagai akademisi dan juga pernah terjun juga di dunia politik ya Bu ya, iya, mencoba. Iya, mencoba. Baik, apa kabar Ibu Krisna? Baik, luar biasa, segar juga iya. Ini sehat ya. Iya, alhamdulillah sehat. Ini kalau saya perhatikan dan mengulik VT-nya ini memang ada kontribusi yang luar biasa nih dari Ibu Krisna untuk Ibu Holda ya. Luar biasa. Kita langsung ngobrol. Baik, sebelum kita mengulik ke kegiatan Ibu sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, mungkin juga masyarakat ingin tahu sisi lain sih dari Bu Holda ini apa saja Bu kegiatan sehari-harinya? Biasa ya, ibu rumah tangga, ya, ibu dari seorang anak, istri dari seorang suami gitu kan. Kalau untuk kegiatan sama-sama kayak perempuan-perempuan yang lain juga gitu ya. Ya. Tetapi memang agak barangkali bedanya, barangkali kita harus menjadi pekerja keras. Iya, menjadi wanita yang hebat, wanita yang tidak boleh mengeluh dan tetap mandiri gitu. Tetapi support dari keluarga ini yang sangat luar biasa terhadap saya secara pribadi gitu kan. Baik. Ini dibuka sedikit ya dengan support dari keluarga untuk karir dari Bu Holda sendiri di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Namun sebelum kita berbincang lebih dalam, kita saksikan terlebih dahulu VT dari Ibu Holda berikut ini. Insinyur Holda MSI, perempuan kelahiran Musirawas 4 Agustus 1969 ini tak diragukan lagi kiprahnya dalam dunia politik. 3 periode
atau 15 tahun mengabdi sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kini, perempuan yang merupakan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan sekaligus bendahara DPD Partai Demokrat ini berani melangkah maju mewujudkan ekonomi hijau untuk Sumsel sejahtera. Karirnya di dunia politik tentu tak terlepas dari dukungan dan support suaminya, Herman Rusul, yang juga terjun ke dunia politik, serta anak sematawayangnya. Aktif berorganisasi dan berprestasi sejak di bangku sekolah, membuatnya begitu luwes dalam menghadapi kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat. Menurutnya, support sistem yang kuat dari keluarga dan lingkungan sekitar menjadi sumber kekuatan tersendiri untuknya dapat bertahan berkecimpung di dunia politik. Mengenal lebih dekat sosok Insinyur Holda MSI, kita saksikan Perempuan dengan tema Kiprah Perempuan untuk Masyarakat. Iya pemirsa, itu tadi sedikit atau sekelumit cerita atau aktivitas dari Ibu Holda yang sehari-hari tetap melaksanakan kodratnya sebagai ibu, sebagai istri, dan juga tentunya memilih berkiprah di dunia politik. Ya, ini sama-sama punya kiprah, tetapi ada berbeda bidang. Kalau Bu Holda di dunia politik tentunya, kalau Ibu Krisna di akademisi sebagai, karena memang udah panggilan jiwa ya Bu ya, di akademisi. Kita ngobrol lagi sama Bu Holda. Bu Holda, gimana sih Bu awalnya ingin terjun atau nyemplung di dunia politik? Ini keinginan sendiri atau dicemplungkan? Enggak, jadi dari mahasiswa memang karena ini Ibu Krisna juga ada kaitannya gitu kan, beliau juga sebagai dosen pada waktu itu kan, di mahasiswa memang sudah aktif saya di bidang kemahasiswaan. Kemudian sering menjadi MC, ya, MC, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lain. Selanjutnya ya karena alhamdulillah selama menjadi mahasiswa ini kita dengan ketekunan, dengan keuletan, kemudian kerja keras kita gitu kan, akhirnya dosen mempercayakan pada saya untuk menjadi asisten dosen. Iya. Jadi asisten dosen ya. Kemudian juga ikut juga lomba-lomba karya tulis ilmiah waktu dari mahasiswa. Memang sudah dari mahasiswa. Nah, kemudian bergerak lagi karena sebelum jadi anggota DPRD itu kan saya sebagai dosen dulu di Fakultas Pertanian Universitas Siba. Baik. Waktu itu memang sama saya mahasiswanya, beliau dosennya. Selanjutnya saya diangkat jadi dosen, sama-sama jadi dosen gitu kan. Jadi teman jadi memang sudah lama ya kenal dengan Ibu Krisna. Jadi mahasiswa. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Krisna, ini kan memang Bu Krisna sudah nyemplung sudah lama juga 35 tahun sebagai dosen. Nah, menurut Bu Krisna nih sosok seperti apa sih Bu Holda ini? Bu Holda ini ya seorang yang ulet ya, tangguh dan punya visi ke depan ya. Dari beliau sebagai mahasiswa saya kenal beliau selalu ingin berjuang, belajar untuk menjadi yang terbaik. Oleh karena itu dari nilai-nilainya beliau juga nomor 1, sempat jadi asisten dosen dan sebagainya. Beliau juga sempat sebagai mahasiswa teladan mewakili LL Dikti Wilayah 2 ke tingkat nasional, sempat bersalaman dengan Bapak Presiden ya pada waktu itu, Pak Soeharto, zaman Pak Soeharto. Luar biasa memang. Itu tahun berapa Bu? Tahun 94 ya kalau nggak salah. 93-94 kalau saya nggak salah tahun segitu. Beliau memang luar biasa lah dari awal. Jadi memang sudah terlihat ya potensinya. Iya, sudah terlihat potensinya, memang terlihat keunggulannya, keuletannya dan cita-citanya yang luar biasa. Mungkin pada awalnya sebagai dosen ya, karena ada kesempatan untuk ke dunia politik, mungkin naluri politiknya juga mulai menggelora, akhirnya beliau coba-coba ke politik. Dan pertama kali beliau mencalonkan diri, ya langsung berhasil. Untuk pertama kali, beliau nggak mencoba 2-3 kali, di tahun 2009 ya Bu Holda ya, tapi beliau memang sudah kader di politik jauh sebelumnya, mungkin sudah mulai 2005, 2006, 2002 ya, 2002. Sudah kader Demokrat dari 2002. Baik. Jadi Bu Holda ini sendiri untuk periode
awal terjun ke DPRD periode tahun berapa? 2009. 2009. Jadi 2002 itu saya sudah ikut ke partai politik, ke Demokrat, itu diajak Pak Sarjan Tahir ya waktu itu ya, karena pendiri Demokrat Sumatera Selatan. Tetapi di 2004 itu saya belum diperbolehkan untuk menyalonkan diri sebagai anggota DPRD provinsi. Keluarga dan suami juga menitipkan pesan kalau ingin berpartai politik itu harus benar-benar nanti kalau bisa jadi anggota DPRD, pesan beliau, pesan keluarga sama saya, jangan bertepuk ikut rami, jangan berbaris ikut panjang. Jadi harus mempersiapkan diri, benar-benar mempersiapkan diri. Waktu itu ada namanya Sekolah Demokrasi, saya ikut juga di sana selama beberapa bulan dan alhamdulillah. Nah 2009 baru tadi kata yang Ibu Krisna, saya melanjutkan mencoba untuk menjadi anggota DPRD waktu itu di Dapil 6 waktu itu, Lahat Pagar 4 Lawang. Sebanyak 6 orang dan alhamdulillah langsung terpilih ke Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa ya. Kemudian periode berikutnya? Alhamdulillah periode berikutnya 2014 sampai 2019 kawan-kawan yang lain itu yang sedapil saya ya belum beruntung dan saya bertahan gitu kan. Kemudian 2019 juga begitu, yang lain baru semua, hanya saya yang bertahan gitu kan. Alhamdulillah. Jadi 3 periode saya mengabdikan diri sebagai anggota DPRD provinsi. Dan alhamdulillah sebagai amanah yang saya emban sebagai kader Partai Demokrat, saya selalu menjalankan amanah-amanah tersebut dan alhamdulillah sampai saat sekarang saya bisa tetap melanjutkan perjuangan itu dan ini tinggal menunggu September nanti mungkin berakhir gitu ya sebagai pengabdian sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan saat sekarang menjadi Ketua Komisi 4 di Sumatera Selatan. Waktu itu juga pernah menjadi Ketua Komisi 3. Nah, di 2014 itu pernah jadi Ketua Komisi 3 membidangi masalah keuangan. Baik, kalau sekarang membidangi sekarang masalah infrastruktur dan pembangunan jalan, jembatan, irigasi yang di Sumatera Selatan. Gitu. Baik, Bu, kalau boleh tahu, ini kan sudah 3 periode nih ya, berarti ya. Ada nggak sih Bu sosok yang betul-betul mensupport atau yang menjadi katakanlah sosok yang menginspirasi Bu Holda dalam mengemban amanah ini selain keluarga dan mungkin salah satunya Ibu Krisna siapa boleh? Selain suami, anak gitu ya, keluarga, orang tua, ini orang tua yang sangat luar biasa mensupport saya. Kemudian beliau juga saya angkat sebagai, ini Krisna saya angkat sebagai kakak saya, orang tua saya selengkap memberikan pada saat itu jadi perempuan tidak boleh cengeng, jadi perempuan harus tetap mandiri, jadi perempuan harus tetap hebat gitu kan. Dan alhamdulillah itu semua saya jalankan dan sampai sekarang inspirasi-inspirasi itulah yang tertular dengan saya dan insya Allah akan tetap saya tularkan kepada perempuan-perempuan yang lain itu kan. Karena kesempatan itu tidak akan datangnya 2 kali, kesempatan itu milik semua orang dan kesempatan itu kita sendiri yang tahu ingin apa enggak kita ikut dalam merebutnya, menjadi suatu peluang yang sangat menjanjikan gitu kan. Baik, bagaimana juga perempuan itu melihat peluang dan potensi yang ada di dalam dirinya ya Bu ya. Baik, Bu Krisna, kita berbicara nih masalah akademisi ya. Ketika Ibu Krisna dihadapkan dengan tentunya 35 tahun sudah banyak sekali nih sosok-sosok mungkin orang-orang besar yang Ibu Krisna juga support dan Ibu besarkan, termasuk salah satunya Bu Holda ini. Nah ini kan bertemu dengan berbagai macam karakter nih. Ya tentunya. Ini gimana Bu? Mungkin ada yang menyenangkan, ada yang bandel ya, gitu ya. Namanya mahasiswa gitu ya. Ini gimana Ibu menghadapi para mahasiswanya yang seperti itu? Sudah 35 dalam perjalanan 35 tahun ini menghadapi sebagai seorang akademisi tentunya menghadapi berbagai macam karakter mahasiswa ya. Apalagi mahasiswa ini adalah masa peralihan ya dari SMA ke perguruan tinggi. Mereka masih mau mencari jati diri ya. Di semester pertama itu sangat agak luar biasa perjuangan kita karena mereka masih mau santai, masih mau main dan sebagainya, ada yang bandel dan sebagainya. Tapi kita dengan cara pendekatan, mungkin inilah kelebihan seorang wanita Mbak. Dosen wanita itu mungkin beda dengan laki-laki, kita punya sesuatu sendiri untuk mendekatkan diri kepada mahasiswa. Kita berupaya untuk
bagaimana caranya kamu menggali potensi. Kita menginspirasi mahasiswa dengan cara menggali potensi bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan, sehingga mereka mulailah mencari. Ketika mereka berada di semester 4 biasanya sudah mulai berubah, Mbak, sudah mulai berubah dengan pendekatan dan sebagainya. Salah satu contohnya misalnya Bu Holda, ini dulu mahasiswa saya. Beliau mungkin waktu semester 1 masih gamang ya menghadapi dunia pendidikan. Ketika semester 4 udah maju terus dan maju terus. Akhirnya beliau juga sempat tertarik di dunia akademisi, tapi ketika ada peluang ke politik seperti kata beliau tadi kan, hidup ini adalah pilihan. Ternyata sense of politiknya itu lebih kuat. Ya kalau saya lebih ke akademisinya yang lebih kuat, Mbak. Luar biasa. Baik, ini kita juga menarik ya ngobrol dengan Ibu Krisna. Namun pemirsa, kita juga ada cuplikan sedikit mengenai aktivitas dari Ibu Krisna, Dr. Insinyur Krisna Delita MSI. Kita saksikan video berikut ini. Dr. Insinyur Krisna Delita MSI, perempuan kelahiran Palembang 30 September 1963 ini memilih konsisten mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan. 35 tahun menjadi dosen tetap di Fakultas Pertanian Universitas IBA serta aktif di dunia akademisi. Siapa sangka Krisna Delita juga pernah menjajal peruntungannya terjun ke dunia politik untuk memenuhi kuota partisipasi perempuan. Namun kecintaannya terhadap dunia pendidikan lagi-lagi membuatnya harus memilih antara akademisi dan politisi. Sosok Krisna Delita menjadi salah seorang support system untuk keberhasilan Holda terjun ke dunia politik. Mengenal lebih dekat sosok Dr. Krisna Delita, kita saksikan perempuan dengan tema Kiprah Perempuan untuk Masyarakat. Nah, itu tadi sedikit keseharian dan aktivitas dari Ibu Krisna. Kita ngobrol lagi sama Ibu Krisna ya, menyadur atau mendengarkan tadi keterangan dari Bu Holda bahwa sosok Bu Krisna ini adalah sosok yang tegas terhadap mahasiswanya ya Bu ya. Mungkin terkesan galak juga kali ya. Dan tentunya itu untuk kemajuan para mahasiswa. Nah, ini Ibu Krisna seperti apa sih metode Ibu untuk mensupport para mahasiswa untuk mau bergerak maju dan memang betul-betul berkontribusi nyata untuk lingkungan sekitar. Ya, jadi kita terhadap mahasiswa itu kadang-kadang seperti layang-layang, Mbak ya, tarik ulur. Ada saatnya kita memang harus tegas, keras dan disiplin ya, karena mereka nanti akan menjadi pemimpin bangsa lah, katakanlah sebagai seorang sarjana. Tapi ada kalanya juga karena kita perempuan, Pak, mungkin keunggulan di sini kita sebagai seorang ibu lembut. Jadi ketika mereka down, kita harus dekati untuk memberikan semangat, dorongan dan motivasi. Dan kita bisa gambarkan contoh-contoh role model, mungkin orang-orang yang berhasil terkadang ya dari daerah bisa berhasil, contohnya si A, si B dan si C. Nah, lama-lama mereka itu mulai mendengarkan jati dirinya, mulai ditemukan. Kemudian sebagai seorang mahasiswa kadang-kadang saya bilang tidak cukup kamu hanya dengan belajar dan belajar saja, juga harus mulai berorganisasi. Organisasi itu sangat penting. Mahasiswa yang lulus sarjana hanya dengan mahasiswa saja, dengan mahasiswa plus dengan berorganisasi, mungkin seperti Bu Holda dari SMA, beliau sudah aktif sebagai OSIS, kemudian kalau dulu senat, kalau sekarang BEM, itu akan beda, baik di ekstra maupun intra kegiatan kemahasiswaan. Jadi dua-duanya harus jalan gitu. Jadi memang itulah yang menempa juga ya, Bu? Yang menempa mereka, ya. Di luar kegiatan kurikuler itu, ekstrakurikuler itu sangat menempa mereka di situ. Baik. Nah, Bu Holda, ini katakanlah sebagai keterwakilan, memenuhi keterwakilan perempuan di kursi DPRD. Nah, kalau sekarang kita lihat sudah mulai banyak bermunculan ini ya tokoh-tokoh perempuan yang memang memilih juga untuk terjun ke politik. Nah, tetapi sebelumnya ketika di tahun 2009 Ibu mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, ini kan masih minim perempuan. Nah, ini gimana Bu? Sebagai seorang perempuan dan harus terjun, harus tough dan tangguh berkumpul dan bersama para laki-laki juga gitu, anggota dewan laki-laki.
Jadi gini, untuk saat sekarang pun afirmatif itu belum terpenuhi 30% keterwakilan perempuan. Iya, pada saat mencalonkan memang 30% keterwakilan perempuan semua di berbagai lini, karena setiap partai politik itu untuk mencalonkan diri itu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Tetapi sudah jadinya saat sekarang belum sampai dia 30% keterwakilan perempuan. Nah, jadi apalagi di kami itu di tahun 2009 ya, begitu sulitnya untuk mencari perempuan-perempuan yang benar-benar pengen yang berpolitik. Kemudian saat sekarang memang kalau waktu itu terkendala karena kita ininya patriarki ya, jadi bahwa kita tuh pertama perempuan tuh dipandang sebelah mata, kemudian dari sisi finansial perempuan tuh nggak cukup gitu kan, dari sisi untuk keluar rumah memang dibatasi, dan ada hal-hal banyak negatif yang apabila perempuan keluar dari rumah gitu kan. Tapi seiring dengan waktu perjalanan itu kan panjang, dan insya Allah tinggal di kemauan perempuannya saja. Saya lihat bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya dan partai politik juga membuka ruang seluas-luasnya. Kalau memang perempuan mampu, mengapa harus 30% kan? Bahkan bisa 100%, 50% gitu kan. Nah, saat sekarang memang sudah kita lihat banyak sekali perempuan-perempuan yang sukses baik di bidang di bisnis, kemudian di pemerintahan, di legislatif. Nah, tapi untuk legislatif masih belum memenuhi 30%. Tapi kalau pada saat pencalonan memang sudah memenuhi. Nah, tetapi kesiapan perempuan tersebut untuk bersaing dengan kaum laki-laki, bukan bersaing ya bersaing pada saat untuk mendapatkan, kemudian mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki. Nah, berarti kan masih diperlukan tingkat pendidikan dari persiapan dari seorang perempuan untuk menjadi apa yang diinginkan, dan ketika sudah jadi untuk berkompetisi dengan kaum laki-laki. Karena mau jadi anggota DPRD itu sama aja laki-laki sama perempuan. Perempuan nggak semata-mata mentang-mentang perempuan gitu kan, bisa jadi tembak dari kuda, enggak. Jadi dia juga harus ke lapangan juga gitu kan, mengambil simpati masyarakat, meraih supaya masyarakat ini mau memilih kita gitu kan. Nah, itu meyakinkan masyarakat kalau kita saat terpilih nanti bahwa masyarakat bisa mengadukan atau bisa memberikan harapan kepada kita sebagai wakil rakyat. Makanya diperlukan memang kalau saya lihat lagi pendidikan dan dari perempuan itu sendiri. Dorongan keluarga, nah itu sangat penting juga itu. Dorongan keluarga itu yang sangat memotivasi bagi perempuan, karena terus terang saja kalau perempuan ini kalau misalnya dorongan keluarganya dia lebih kuat, dia akan lebih semangat gitu kan. Iya. Baik. Nah, kalau Ibu Holda sendiri dorongan dari keluarga seperti apa untuk saat ini sampai detik ini mensupport Ibu Holda? Oh iya, alhamdulillah saya anak dan suami sangat mensupport gitu ya, sangat mensupport, bahkan ada hal-hal tertentu, misal kita diberikan masukan, berikan sumbang saran, kemudian apa-apa yang harus kita hadapi ini step-step perjuangan-perjuangan selalu kita berkomunikasi dan selalu berdiskusi. Itu saya dapatkan. Baik. Iya. Alhamdulillah ya. Iya, sangat alhamdulillah sekali beliau. Iya, sangat, apalagi suami kan dia anggota DPRD juga. Baik. Jadi dia di bidang politik itu juga. Jadi sama-sama tahu ya, sama-sama berkiprah di dunia politik dan saling mensupport akhirnya. Baik, ini anak ada nggak yang sematawayang Ibu ya, anaknya cuma satu ya, berkeinginan gitu mengikuti jejak papa mamanya? Kemarin karena beliau sekarang sudah ASN gitu kan, calon hakim gitu kan. Baik. Alhamdulillah, jadi nggak susah-susah lagi mikirin karena dia sudah untuk saat ini belum ke politik, belum politik siapa tahu nanti. Tapi saat sekarang karena dia sudah menentukan pilihannya dan alhamdulillah sudah insya Allah sebentar lagi akan dilantik jadi hakim gitu kan. Ya, ini suatu ya sudah pilihannya gitu. Baik, Bu Krisna, kalau melihat nih sosok perempuan khususnya di Sumatera Selatan yang sudah mulai ramai untuk terjun ke dunia politik. Nah, ini Bu Krisna melihat fenomena seperti ini bagaimana ini sebagai dari kacamata akademisi? Ya, dengan ramainya perempuan
di Sumatera Selatan khususnya untuk ke dunia politik, baik di legislatif maupun eksekutif mungkin yang akan datang, saya rasa suatu hal yang positif, Mbak. Ini sesuai dengan tujuan pembangunan dunia sendiri, PBB, tujuan pembangunan kelima adalah kesetaraan gender. Jadi artinya Indonesia khususnya Sumatera Selatan sudah mulai mengikuti seperti itu. Apalagi untuk Sumatera Selatan, kalau di legislatif udah banyak Bu Holda ya, di legislatif udah banyak walaupun belum terpenuhi 30% yang duduk ya, tapi kalau untuk mencalon sudah ada. Karena kenapa tidak terpenuhi 30% seperti kata Bu Holda tadi, perempuan ini kan sebelum dia keluar rumah masih ada rentetan A sampai Z yang harus diurus di dalam rumah. Membereskan ini dulu baru keluar rumah, mungkin di situ ya. Kemudian juga masalah pendidikan dan sebagainya. Nah kemudian ada wacana juga untuk ke legislatif, banyak sekali perempuan-perempuan bermunculan. Kalau kita lihat di jalan itu banyak banner-banner ya. Ada yang mau menata kota, ada yang mau ke provinsi dan sebagainya. Wah itu suatu hal yang sangat positif, Mbak. Kita sebagai perempuan bangga sekali. Baik. Pemirsa, ini menarik ya obrolan kita bersama Ibu Holda, bersama Ibu Krisna. Namun kita nanti lanjutkan lagi, kita akan mendengarkan suara emas dari Mbak Ayu Rabunga berikut ini. Terima kasih Mbak Bunga, iringan lagu indahnya ya menemani obrolan siang pada obrolan kita pada hari ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi kita membahas mengenai keterwakilan perempuan di ranah politik, bahwa memang ketentuan dari KPU adalah 30% keterwakilan perempuan untuk menduduki kursi DPRD. Baik. Nah, tetapi ini fenomena yang kita hadapi saat ini mulai bermunculan mungkin lebih dari 30% sosok perempuan-perempuan yang ingin juga mencoba ya. Nah ini fenomena ini Ibu Holda sendiri melihatnya seperti apa? Karena memang sudah berpengalaman 3 periode gitu ya, dan sekarang sebagai bendahara DPD Partai Demokrat juga, kemudian Ketua PDRI Provinsi Sumatera Selatan juga. Boleh Bu Holda dijelaskan? Jadi kalau kita lihat fenomena sekarang yang saya melanjutkan apa yang kata dikemukakan Ibu Krisna, barangkali nanti Sumatera Selatan ini pemecah rekor loh. Banyak perempuan yang maju ke pilkada ini kayaknya nih. Iya, lebih kurang 20-an kayaknya informasinya itu kan ya. Luar biasa ya. Tetapi kalau kita lihat saat sekarang Mbak, bahwa kita sadari ataupun kita tidak sadari jumlah penduduk Sumatera Selatan khususnya ini kan 50-50 antara laki-laki perempuan. Nah, ini mungkin fenomena yang kita lihat. Dan saat sekarang kalau kita lihat juga bahwa baru selesai kita pemilihan DPD ya, DPD RI. Itu kemarin dengan jumlah laki-laki perempuan yang hampir ini banyak juga ya itu ya. Tetapi kan yang terpilih ke perempuan semua, 4 orang perempuan semua ini kan. Betul, untuk DPD ya. Iya, untuk DPD ya. Nah, ini tanda-tanda ini ya.
Jadi memang perempuan sedang berjaya ya. Iya, ini tanda-tanda bahwa dengan saat sekarang mungkin para masyarakat sudah merindukan barangkali bagaimana seorang perempuan memimpin, kemudian bagaimana perempuan menyelesaikan permasalahan, mungkin dengan keteduhan, dengan mengemong, dengan penuh kasih sayang. Barangkali itu yang membuat percayaan itu semakin meningkat kepada perempuan. Ya bukan perempuan pilih perempuan, tetapi laki-laki juga akan memilih perempuan. Terbukti 4 orang DPD ini kan perempuan semua terpilih. Nah itu perempuan pilih perempuan dan laki-laki juga pilih perempuan. Nah ini juga ini fenomena yang agak beda loh saat sekarang di 2024 ini. Betul. Iya. Dan mungkin memang karena itu tadi penilaian dari masyarakat dan semua elemen bahwa sentuhan dari kepemimpinan perempuan itu memang mungkin sudah dirasakan ya. Lebih tadinya kalau misal berhadapan mungkin dengan masyarakat mau marah masyarakat perempuan ngadepin perempuan nggak jadi. Luar biasa. Kalau Bu Krisna melihat ini gimana Bu Krisna? Luar biasa, perwakilan kita DPD ya 4 orang itu perempuan. Padahal yang mencalonkan ada laki-laki, ada perempuan. Artinya perempuan memilih perempuan sendiri dan laki-laki juga sudah mulai memilih perempuan sendiri. Mungkin perempuan itu ya punya kelebihan ya Mbak, punya kelebihan dalam hal ya naluri seorang perempuan mungkin di dalam memimpin ya. Mungkin kalau laki-laki kalau keras terus, kalau perempuan mungkin ada tarik ulurnya ya. Ada saatnya keras, ada saatnya tidak. Nah sekarang untuk Sumatera Selatan mungkin perlu kita merindukan juga ada terobosan baru untuk eksekutif, mungkin ada perempuan yang berani maju. Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau untuk kota sudah ya, wakil-wakil ya, wakil sudah ada. Ibu Fitri ya, katakanlah kita melihat sosok-sosok calon-calon pemimpin perempuan yang akan memimpin kota Palembang dan Sumatera Selatan dan mungkin di kabupaten kota juga ya. Baik, Bu Holda, selama 15 tahun ini ya, 15 tahun katakanlah 3 periode, ini persoalan-persoalan yang Ibu hadapi di lapangan. Nah, dan penyelesaiannya untuk masyarakat ini yang paling banyak dan paling menjadi perhatian khususnya apa saja? Jadi selama 15 tahun atau 3 periode saya menjadi anggota DPRD dengan berbagai komisi yang saya geluti kemarin, banyak hal yang permintaan masyarakat itu, terutama untuk karena mayoritas masyarakat ini pertanian gitu ya. Waktu itu saya masih di Komisi 2, banyak sekali bantuan pengajuan bantuan bibit alsintan, kemudian pupuk minta yang mereka yang pupuk subsidi, kadang mereka mau beli tetapi pupuknya nggak ada. Ini persoalan-persoalan di lapangan yang benar-benar yang harus mendapatkan tanggapan dari kita sebagai anggota DPRD. Kami sebagai anggota DPRD hanya mampu bisa menyerap aspirasi, kemudian memperjuangkan aspirasi tersebut baik di badan anggaran maupun pada saat kami rapat kerja dengan OPD. Tetapi tetap eksekusi itu baliknya kepada pemerintah, pada gubernur, ada wakil gubernur. Ya kalau misal memang sesuai dengan ini ya akan menjadi diberikan solusi itu. Tetapi kalau misalnya keuangan ataupun memang belum masuk dalam prioritas itu kan tidak akan ini kan. Jadi kami eksekusi tidak akan pernah di DPRD gitu kan. Makanya itu harus dimasuk di eksekutif untuk mengeksekusi segala keluhan-keluhan masyarakat. Kalau bedanya kan kalau misal pemerintah atau Pak Gubernur misalnya ada permasalahan di lapangan langsung bisa diselesaikan. Kalau enggak, kalau kita kan aspirasi dulu kemudian nanti kita anggarkan. Oke, kita ini mendorong dari pihak OPD-nya gitu kan. Nah, itu yang masih menjadi menjadi hambatan bagi kami sebagai anggota DPRD tidak bisa mengeksekusi lebih lanjutnya gitu. Aspirasi dia bisa masuk, tetapi untuk selanjutnya kebijakan masih tetap kembali kepala daerah yang itu ya Mbak. Jadi ya terus terang saja banyak karena begini masyarakat menganggapnya anggota DPRD itu super power. Baik ya mungkin ya masyarakat bisa awam semuanya ya,
mau ini pokoknya anggota DPRD yang ini, anggota DPRD ini. Jadi apa-apa kena demo duluan ya Bu? Iya, karena mereka ingin menyampaikan aspirasinya gitu. Dan seiring waktu saat sekarang terus terang saja memang banyak tadi dia ulas juga demo di mana-mana saat sekarang tentang terjadi misalnya untuk lingkungan ini, nah banyak sekali yang demo. Nah ini juga kami juga anggota DPRD juga yang disalahkan tempat mereka berdemo tempat kita gitu kan. Makanya kita perlu keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan. Nah ini yang menjadi tolak ukur itu bagi Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini juga harus benar-benar menjadi perhatian gitu kan. Jangan sampai mohon maaf kita sebagai lumbung energi, lumbung pangan gitu kan, akhirnya masyarakat yang mendemo itu kan harus mendapatkan solusi yang cepat, yang terbaik. Nah itulah keluhan-keluhan masyarakat yang ada di bawah. Luar biasa. Nah Bu Krisna, saya sempat lihat juga CV-nya, pernah mencalonkan diri juga, ingin terjun mencoba ke dunia politik gitu. Betul. Jadi sejarahnya begini Mbak, di 2009 kan harus memenuhi kuota perempuan setiap partai itu ya. Jadi memang pada waktu itu mungkin belum terpenuhi kuota perempuan. Kebetulan kita mendapat tawaran dari teman ya yang sama-sama dosen, juga Pak Edi Santana pada waktu itu, gimana mau nggak coba-coba katanya mencalon dari PDI waktu itu Mbak. Ke RI. Saya bilang ya coba, saya mau coba gitu. Yang namanya manusia kan tetap ingin mencoba sesuatu yang baru. Jadi mencalonlah ke RI pada waktu itu nomor urut 3 Mbak. Suara lumayan banyak. Tetapi ada satu aturan Mbak, ada satu aturan bahwa dosen tidak boleh berpolitik. Jadi harus memilih katanya. Harus memilih mau akademisi atau politisi. Tapi karena naluri saya mungkin lebih kuat ke akademisi, saya memilih sebagai seorang akademisi lanjut gitu. Baik, luar biasa. Itulah tadi ya, semua adalah pilihan. Adalah pilihan, iya. Ketika kita dihadapkan pada situasi apapun, bagaimana naluri kita yang berbicara seperti itu. Dan seperti Bu Krisna akhirnya memilih sebagai seorang akademisi. Sebagai seorang akademisi. Mencintai mahasiswa, anak-anak kampus dan sebagainya seperti itu. Dan sampai sekarang sudah 35 tahun. 35 tahun ya. Luar biasa. Baik ya Bu Halda, kalau boleh tahu, kita kembali lagi nih ke ranah politik. Kalau boleh tahu, ini permasalahan-permasalahan di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya untuk pemberdayaan perempuan. Nah, karena saat ini juga Ibu membawahi komisi 4 yang memang membawahi juga masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Selatan sendiri. Ini udah seperti apa? Membawahi mitra secara langsung itu waktu di tahun 2014 sampai dengan 2019 karena saya pernah di Komisi 5 ya, pembidangan di Komisi 5. Waktu itu kita tangkap bahwa saat sekarang terus terang saja bahwa anggaran untuk pemberdayaan perempuan itu masih sangat-sangat minim sekali, bukan di provinsi saja tetapi di kabupaten kota juga gitu kan. Kita pernah juga bukan menuntut ya, meminta kepada pemerintah juga kepada waktu itu bahwa apabila program-program tersebut sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan ini akan semakin mantap, akan semakin besar manfaatnya apabila anggaran itu tercukupi. Misalnya untuk sosialisasi, sosialisasi itu kan bukan teruntuk pada perempuan saja, mestinya dengan laki-laki juga gitu kan, kesetaraan gender tersebut. Kemudian, nah ini kalau anggaran nggak cukup kan nggak akan mungkin bisa terlaksana ya program-program tersebut. Nah saya menghimbau bahwa untuk saat sekarang juga untuk di pemberdayaan perempuan itu masih sangat minim sekali anggarannya. Nah begitu juga OPD juga apabila dikasihkan anggaran maksimalkan digunakan gitu kan. Ya jangan sampai banyaklah silva nanti kan, banyaklah nggak terpakai. Dia OPD itu banyak sekali pemimpinnya para perempuan sudah saat sekarang, kepala dinasnya perempuan. Nah apalagi dengan pemberdayaan perempuan berarti dengan meningkatnya pengetahuan perempuan, pertama kualitas politiknya juga akan meningkat, melek politiknya juga akan banyak. Akhirnya perempuan-perempuan juga semangat untuk mengikuti kontestasi baik dari pilkada, pileg ataupun ajang-ajang yang lain apabila ruang atau ranah itu dibuka, sosialisasinya diperbanyak. Kalau saya lihat di situ masih sangat kurang ya Mbak ya, sosialisasi untuk peningkatan pendidikan pemberdayaan perempuannya itu. Nah kalau anggarannya nggak cukup kan berarti kan mendahulukan yang lebih prioritas dulu gitu kan. Sementara perempuan kita kan jumlahnya akan lebih banyak dengan laki-laki, otomatis saya menyarankan itu memang anggaran
anggaran untuk diperbesar untuk di pemberdayaan perempuan khususnya. Karena itu, banyak yang harus konsentrasinya banyak yang harus dipenuhi kan ya. Baik, baik Bu. Kalau selama Ibu menjadi anggota Dewan Legislatif ini selama 15 tahun, ketika kira-kira nih berapa persen ketika aspirasi itu tersampaikan atau terwujud seperti itu, berapa persennya sih Bu? Yang banyak, karena kan kata Ibu tadi bahwa kita sebagai penyerap aspirasi dan menyampaikan aspirasi, kemudian ada yang mengetok palu nih ya, katakanlah seperti itu, ada pemerintah seperti itu. Nah, seberapa persen untuk aspirasi itu terrealisasi betul-betul oleh pemerintah? Kalau untuk persentase rasanya saya tidak bisa mempersentasekan gitu ya. Tetapi selama perjuangan barangkali dipilih terus ini barangkali kan sudah bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat itu sesuai dengan tupoksi kami, sesuai dengan pembidangan komisi-komisi kami. Nah, kalaupun tidak misalnya sesuai dengan komisi kami, misalnya ada aspirasi masyarakat yang di daerah dapil kami, pasti kami akan lempar pada komisi-komisi lain yang membidangi. Ya, karena terus terang saja kan kami tidak cukup dengan kami misalnya saya seperti misalnya pernah di komisi 2 aja, tetapi masyarakat juga karena komisi 2 bidangnya ekonomi ya, ekonomi misalnya pertanian, peternakan, perkebunan. Nah, ketika dia meminta jalan kan saya harus ke komisi 4 berarti kan. Nah, ya inilah kami ketika sudah duduk sebagai anggota DPRD itu sama-sama saling kerja bareng dengan kawan-kawan yang lain juga untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat ini. Ya, yang jelas nih bagi saya sering turun ke lapangan, nah itu ya itu kunci ya melihat langsung, kemudian menyapa langsung, kemudian bertemu dengan masyarakatnya langsung. Bagaimana kondisi masyarakat? Iya. Baik, ini juga salah satu yang menjadi hal konsentrasi dan berkaitan juga gitu ya dengan Ibu Krisna sebagai akademisi adalah bidang pendidikan. Nah, kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri ini bagaimana melihatnya? Mungkin Bu Krisna dulu deh sebelum ditanggapi Ibu Holda gitu ya. Bagaimana dunia pendidikan kita di Sumatera Selatan ini? Di Sumatera Selatan ini dunia pendidikan kita sudah lumayan maju ya Mbak ya. Cuma ada beberapa hal yang memang mungkin kita perlu fokuskan kembali ya. Kalau kita lihat dari rata-rata lulusan ya, masih banyak yang tidak tamat SD atau masih ada yang tamat SD hanya sebatas kita wajib belajar 9 tahun ya, yang tamat SMP, kemudian masih ada yang belum tamat SMA, apalagi untuk sarjana persentasenya masih sangat rendah. Mungkin untuk Sumatera Selatan perlu memfokuskan dan meningkatkan anggaran di dunia pendidikan ini, sehingga nanti akan bermunculan orang-orang pandai dari Sumatera Selatan mungkin untuk ke tingkat nasional atau ke tingkat dunia. Sebenarnya orang Sumatera Selatan ini Mbak pinter-pinter Mbak. Kalau kita mengirim olimpiade dan sebagainya itu menang di Sumatera Selatan ini. Baru-baru ini kan ada olimpiade dari Unsri kan menang hanya di tingkat nasional. terekspos ya Bu. Kurang terekspos ya, publikasi juga kita kurang. Publikasi kita kurang juga. Masyarakat kita mungkin belum terbiasa ya untuk publish ya. Itu publish itu juga penting. Jadi anggaran mungkin seperti kata Bu Holda tadi, anggaran di dunia pendidikan itu memang perlu harus ditingkatkan. Kemudian pendidikan juga tidak harus formal Mbak. Pendidikan non formal juga mungkin harus sama-sama kita galakan. Saya sama Bu Holda pernah berduet ini dalam membina kecakapan hidup. Life skill namanya. Life skill itu waktu itu dinaungi Dignas, kami mencoba menggali potensi sukun gitu ya Mbak. Bagaimana caranya memberdayakan masyarakat dengan mengolah olahan sukun. Nah, jadi masyarakat juga di samping pendidikan formal harus pendidikan non formal juga harus diberi sejajar kesejajaran. Jadi pendidikan non formal seperti kayak keterampilan seperti itu ya Bu ya? Keterampilannya iya. Terampil itu memang harus adalah satu modal untuk menghadapi tantangan zaman mungkin. Betul sekali. Jadi memang keterampilan apapun itu ya Bu ya. Ketika kita harus dituntut di era saat ini yang memang betul-betul sudah harus bersaing di era digitalisasi ya. Keterampilan menjadi hal utama juga ya Bu ya. Jadi untuk menghidupkan itu. Nah, kalau Bu Holda sendiri gimana melihat sektor pendidikan di Sumatera Selatan? Kalau saya melihat sektor pendidikan di Sumatera Selatan masih banyak kekurangan guru. Guru. Karena misalnya di suatu sekolahan, kalau di Palembang itu kan tersebar di 17 kota kabupaten. Kadang kan mohon maaf
gurunya yang ASN aja cuman berapa, nanti guru honornya berapa banyak iya, gitu. betul. Satu lagi gurunya misalnya di sekolah tersebut memang harus gurunya misalnya 10, misalnya cuman tersedia 1 karena tidak mau barangkali tempat yang jauh-jauh itu kan. Nah itu juga satu, itu salah satu kendala ya, kesulitan bahwa memang benar ini pertama anggaran memang harus benar-benar kita tingkatkan, kemudian honornya itu barangkali perlu juga dinaikkan barangkali ya, agar mau untuk mengajar, karena terus terang aja anak-anak ya kalau nggak ada gurunya tuh bagaimana, atau kekurangan guru tuh bagaimana gitu kan. Iya. Nah ini saat sekarang masih kita sangat rasakan itu, mungkin dengan APBD kita yang sangat terbatas, kemudian tadi anggaran juga sangat terbatas gitu kan, memberikan kesan ya ogah-ogahan. Coba kalau misalnya dia dengan guru yang cukup gitu kan, anak didik yang cukup yang mereka hadapi ini kan kadang kan banyaklah muridnya banyak, gurunya hanya 1, hanya 2. Betul. Ya ini banyak misalnya nggak masuk juga, kalau gurunya nggak masuk 1 kan sudah gimana itu. Betul. Nah ini. Jadi memang masalah kesejahteraan untuk tenaga pendidik ya, oke, di harus Sumatera Selatan ini, kita baik dari tenaga pendidik dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi benar tentunya. ya. Baik. Nah kalau Ibu Krisna sendiri apa Bu yang dirasakan ini? Apakah memang sudah sejahterakah sebagai tenaga pendidik ini? Kalau saya bilang masih belum ya Mbak, sejahtera, perlu peningkatan kesejahteraan. Mungkin tadi masalah anggaran ya. Bahkan kita ada semacam semboyan yang namanya dosen itu pekerjaannya sedos, gajinya sesen. Jadi harus seperti itu dosen. Apalagi untuk di tingkat tapi sudah agak lumayan ya dari beberapa tahun yang lalu, karena sekarang guru maupun dosen itu ada tunjangan sertifikasi sebagai guru profesional, dosen profesional. Mungkin ke depan juga perlu ditingkatkan mungkin anggaran-anggaran untuk pembangunan dunia pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Karena mungkin kadang-kadang bangunan kampus begitu-begitu aja dari tahun ke tahun Mbak, tidak diperhatikan, atau SD begitu-begitu aja. Mungkin ini perlu. Kalau di kesehatan kita lihat puskes kan sudah mulai cantik-cantik Mbak ya. Iya betul-betul. Jadi memang semua faktor, semua lini harus diperhatikan. Nah ini agak menutup sedikit nih kesimpulan dari, ya tidak terasa ya, udah hampir 60 menit kebersamaan kita. Saya penasaran ini dengan Bu Holda, ini sudah 3 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan akan melangkah menuju ke yang lebih tinggi dengan tagline-nya ekonomi hijau sejahtera. Boleh dijelaskan dan mungkin sekali sedikit saja menutup jumpa kita ini. Jadi terima kasih. Tadi sudah dijelaskan, mungkin karena ini menginspirasi perempuan-perempuan lain, dan alhamdulillah saat sekarang sudah banyak terinspirasi perempuan-perempuan lain itu untuk ikut di pilkada, dengan harapan begini, dengan ada ekonomi hijau ini keseimbangan antara lingkungan hidup, antara sumber daya alam akan terlaksanakan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Nah di sini semua akan terjawab di ekonomi hijau. Kita akan berusaha keluar dari zona termasuk sumber daya alam kita tinggi, tetapi kita termasuk 10 miskin yang termiskin yang di Indonesia. Nah kita akan berusaha keluar dari zona termiskin yang di Indonesia. Menjadi provinsi yang terkaya ya. Iya, amin. Dan tentunya mungkin kita support ya, jika memang visi misinya memang baik untuk masyarakat Sumatera Selatan ya. Baik. Kalau Ibu Krisna sedikit saja kesimpulan harapannya untuk Sumatera Selatan, dan ini kebetulan ini ada salah satu juga tokoh. Saya sangat mendukung Mbak dengan konsep ekonomi hijau. Kalau saya lihat alam ini mulai bosan dengan tingkah kita. Kita lihat banjir Mbak, Oku itu berpuluh-puluh tahun nggak pernah banjir. Artinya dalam pengelolaan sumber daya alam selama ini kita kurang bijaksana. Jadi kita perlu mengelola sumber daya alam secara bijaksana dengan konsep ekonomi hijau, dengan keberlanjutan pembangunan. Jadi bukan hanya eksploitasi. Jadi kita harus memikirkan bagaimana ke depannya mau kita bawa kemana pembangunan ini, karena kita harus mewariskan kepada anak cucu kita. Karena saya kebetulan background juga di bidang lingkungan ya Mbak ya. Emisi gas rumah kaca sudah mulai meningkat dan sudah sangat mendesak mungkin ekonomi hijau. Bahkan PBB juga sudah mencanangkan ekonomi hijau, dan Inggris itu sudah mulai tahun 1989 Mbak bermula. Indonesia gaungnya ya, mungkin presiden terpilih juga mengarah ke sana ke depannya, mudah-mudahan selaras dengan itu. Baik, luar biasa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi kita semua, khususnya perempuan-perempuan di Sumatera Selatan untuk bisa dan mau berbuat
apa yang bisa kita perbuat untuk provinsi kita tercinta ini. Terima kasih Ibu Holda sekali lagi atas waktunya bersama perempuan. Ibu Krisna terima kasih, Mbak Bunga terima kasih atas kebersamaannya, dan pemirsa, akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja perempuan undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa untuk perempuan edisi mendatang.